Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sebelum mulai kita baca syahadatul istighfar sama Asmaul Husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdulillirabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka madlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basidu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halimu ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Musi ya Mubti'u ya Mu'itu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Dhahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntaqim ya Afu ya Ra'ufu ya Malik
malikal mulki dal jalali wal ikram ya musitu ya jami ya ghaniu ya muni ya mani'u ya dar ya nafi'u ya nur ya hadi ya badi'u ya baqi ya warisu ya rasidu ya sabur azza jalla dzikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana wali walidina wa dzurriyyatina kafir an sayyiatina wastur ala uyubina wasbur ala nuqsanina warfa darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban wa amalan salihah wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daima hayatina ilal khairi qaribna anis syarri ba'idna wal qurba raja'una akhiran innal munabal maqasidana waqdi hawaijana walhamdulillahina alladhi hadana salli wa sallim ala Toha Khalilir Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya hatta ilal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna yang ke-41. Al-Jalil, yang penuh keagungan, yang maha luhur. Al-Jalil yang penuh keagungan, yang maha luhur adalah Allah Subhanahu wa taala yang memenuhi syarat kemuliaan, kebesaran dan keluhuran. Sifat-sifat kemuliaan merupakan kekuasaan, pengetahuan, kekayaan, kekuatan, kesucian, keperkasaan dan sifat-sifat yang lain yang telah kami sebutkan. Dialah Allah yang memadukan semua sifat tersebut, maka dia benar-benar mutlak, mulia, luhur dan agung. Kemuliaan yang hanya memenuhi sebagian sifat ini sebanding dengan apa yang diterimanya dari sifat-sifat tertentu. Jadi yang mutlak mulia itu tak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Apabila sifat-sifat kemuliaan dikaitkan dengan persepsi akal yang melihat sifat-sifat itu, sifat-sifat tersebut dinamakan keindahan. Sedangkan yang disifatkannya dengan sifat-sifat itu disebut indah. Istilah indah pada awalnya disebutkan pada bentuk lahiriah yang dilihat dari penglihatan.
Bentuk itu memang selaras dengan penglihatan. Selanjutnya dialihkan ke bentuk batiniah yang dilihat oleh penglihatan batiniah sehingga dapat dikatakan sikap yang bagus dan indah atau watak yang indah. Itu ditangkap oleh penglihatan batin, bukan oleh penglihatan lahiriah. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pagi hari ini kita dituntun oleh Imam Al-Ghazali untuk mengenal lebih dekat tentang Tuhan kita. Jadi kita dikenalkan dengan Al-Jalil yang maha keagungan, yang maha luhur. Kita mencoba memahami tentang Al-Jalil. Jadi Allah awal-awalnya menciptakan manusia itu satu orang yang namanya Nabi Adam. Lalu diciptakannya sebagai teman Ibu Hawa. Setelah Nabi Adam dan Ibu Hawa di surga, lalu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini sebagai khalifah, penguasa, wakil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur dunia ini. Nah, kita bisa membayangkan pada waktu itu hanya 2 orang Pak Haji Udawi. Bahkan riwayat itu ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa turun di dunia itu tidak satu tempat. Kita bayangkan itu dunia ini seluas ini, ada yang mengatakan Nabi Adam itu di India, lalu Ibu Hawa di Jeddah. Nah itu Pak Kabul bisa membayangkan, kira-kira Nabi Adam untuk bisa ketemu Ibu Hawa itu terus jalannya seperti apa dan dunia pada waktu itu isinya apa. Ini kita dari awal seperti itu. Lalu ada riwayat kan ketemunya di Jabal Rahmah. Sehingga kalau kita haji Pak Haji Udawi itu bisa dilihat di Jabal Rahmah. Lalu oleh Imam Ghazali kita tidak boleh berhenti di sini. Lalu Allah ciptakan keturunan Nabi Adam itu. Sehingga bertambah. Setelah keturunan Nabi Adam ini bertambah banyak, lalu Allah terus atur agar benar-benar dunia ini dikuasai oleh manusia. Bertambahnya keturunan Nabi Adam sehingga akhirnya banyak. Lalu manusia itu tidak bisa hidup sendiri, memenuhi kebutuhannya sendiri itu tidak bisa. Dia butuh tempat tinggal untuk melindungi dirinya sendiri. Dia butuh makan untuk mempertahankan hidup. Dan semuanya itu tidak mungkin dipenuhi dengan sendirinya. Perlu ada bantuan orang lain. Sehingga dari kebutuhan makan, kebutuhan sandang, kebutuhan papan, ini Allah memberikan ilmu kepada umat manusia berbeda-beda. Ada yang ahli petani untuk menyediakan makanan perkebunan. Lalu ada yang ahli bikin rumah, ada yang ahli bikin pakaian. Dari kebutuhan sandang, papan, pangan ini akhirnya manusia itu bisa berkembang, saling membantu. Dan tidak cukup itu. Karena banyaknya manusia akhirnya perlu ada satu kelompok di mana dia itu saling membantu dalam satu daerah. Sehingga muncul istilah
negara. Di negara Pak Bas. Dulunya zaman Nabi Adam tidak ada negara, cuma 2 orang. Tapi karena bertambah-tambah sehingga akhirnya oleh Allah menunjukkan kekuasaannya, Allah menunjukkan ilmunya, sehingga malaikat itu, hanya Allah lah yang maha tahu apa yang akan terjadi. Ditunjukkan perkembangan manusia, akhirnya ada satu negara Indonesia, ada negara Amerika, ada negara Singapura. Nah, di negara itu Allah munculkan adanya sikap untuk merebut. Misalkan dulu kita dijajah oleh Belanda. Kenapa? Karena negara Indonesia ini negara yang kaya raya sumber alam. Sehingga ada negara lain yang ingin merebut. Maka Allah atur, diberi manusia berilmu agar negara itu ada yang menjaga. Maka ada istilah tentara Pak Giarto. Itu agar melindungi negara ini tidak diserang oleh negara lain. Maka ada yang bagian jadi tentara. Lalu dari perkembangannya di dalam negara itu ada orang-orang yang melakukan kejahatan. Jadi sukanya merampok, mencuri. Maka diaturlah negara itu adanya Pak Polisi, Pak Polisi ini agar kalau ada orang yang merampok, lah ini tugasnya Pak Polisi ini diciptakan. Akhirnya dengan keluasan yang seperti ada negara, di negara ada Pak Polisi, ada tentara, lalu Allah ciptakan manusia itu bentuknya aja berbeda-beda Pak Jutawi. Indonesia bentuknya seperti ini. Jadi kalau di Arab nanti haji itu kelihatan itu Pak Bas, Indonesia, hidungnya agak kecil aja. Tapi kalau orang yang hitam-hitam itu tidak mungkin mengatakan Indonesia, enggak mungkin Pak Bas. Itu Afrika. Jadi Allah dari Nabi Adam dan Ibu Hawa muncul berbagai bentuk yang berbeda-beda. Pak Giarto ya, kalau kita di ibadah haji kan ada orang Turki itu kan besar. Itu terus ada lagi orang yang tinggi. Ada lagi orang yang putih tapi pendek, itu orang Jepang atau orang mana. Itu. Ini kita dituntun Allah yang maha mengatur. Dari bentuk tubuh yang berbeda-beda itu pun Allah ciptakan kecintaan seseorang itu tetap berbeda-beda. Orang Afrika itu menganggap yang bagi kita orang hitam itu wah itu tidak cantik. Tapi bagi orang Afrika wah itu cantik itu. Sehingga dia merasa senang dan merasa puas mencintai orang Afrika. Ya Pak Bas ya. Mungkin Afrika mencintai orang Indonesia enggak, wah itu enggak cantik itu. Nah, ini. Itu luar biasa Allah mengatur seperti itu. Belum lagi makanan. Makanan orang Indonesia yang namanya bakso, soto, itu bagi lidah kita nikmat Pak Bas. Tapi bagi orang Afrika beda. Ini. Luar biasa Allah mengatur dari segi bentuk tubuh, dari segi makanan. Diatur semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita memahami Al-Jalil ini baru dari segi manusia aja, dari bentuknya sudah berbeda-beda, makanannya berbeda-beda. Lalu belum lagi alam semesta ini yang begitu luas, diatur sedemikian rupa.
alam yang ada di Mekah, tanah yang ada di Mekah dengan di Indonesia beda. Tetapi Allah luar biasa. Di Mekah itu tidak ada tanaman yang bisa hidup karena batu-batu. Tapi ketika kita di sana itu yang namanya pisang, tomat, jeruk ada semua Pak Giarto. Ini Allah yang mengatur sedemikian. Lalu tadi yang terakhir oleh Imam Al-Ghazali, kita tidak boleh cukup hanya melihat sesuatu yang lahir saja. Kita melihat manusia bentuknya yang begitu. Kita melihat makanannya yang seperti itu. Itu hanya lahir saja. Tapi kita hendaknya berkembang dengan penglihatan batin kita. Penglihatan batin kita apa? Yaitu orang yang begitu baik, misalkan seperti orang Indonesia, orang Amerika. Tapi akhlak yang mulia itulah yang harus kita lihat. Apa artinya seorang raja yang menguasai luas kekuasaannya, tapi kalau dia akhlaknya itu tidak baik, itu pada akhirnya akan menjadi orang yang rugi. Seseorang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kekayaan yang begitu banyak, tapi kalau dia akhlaknya itu tidak baik, maka dia akan rugi. Jadi Al-Jalil ini menuntun kita agar ketika kita melihat orang itu diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama kita tahu bahwa kekayaan yang ada pada seseorang itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu orang yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang itu bisa menggunakan kekayaannya untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang kita harus iri Pak Bas. Jadi kita ketika melihat orang kaya dan kekayaannya itu untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melakukan zakat, untuk memberikan infak, kita ada dorongan, ya Allah, ya Jalil, berilah saya kekayaan seperti si A itu. Boleh itu. Jadi kita iri pada orang yang kaya, tapi kekayaannya itu untuk mentaati Allah, boleh. Lalu yang kedua, ketika kita melihat orang alim dan ilmunya itu diamalkan, seorang yang berpengaruh di masyarakat, ditokohkan, lalu rajin ke masjid, terhadap orang, menghormati orang lain, lalu menunjukkan akhlak yang baik, mengamalkan ilmunya, kita mohon dengan ya Allah ya Jalil, berilah saya, keturunan saya, anak cucu saya seperti orang itu yang alim dan mengamalkan ilmunya dan akhlaknya bagus. Ya Pak Haji Udawi ya. Jadi kalau diri kita belum menjadi orang kaya, kita tetap sebut ya Jalil ya Allah. Semoga anak saya, cucu saya nanti seperti orang itu yang kaya, tapi kekayaannya itu untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melihat orang alim dan akhlaknya bagus, sementara diri kita tidak alim, kita sebut ya Allah ya Jalil. Semoga anak saya, cucu saya nanti menjadi orang alim tapi mengamalkan ilmunya. Kenapa?
Karena tidak setiap orang alim itu bisa mengamalkan ilmunya. Ilmunya tinggi, kitabnya sekian lemari, tapi akhlaknya belum tentu. Nah ini, begitu juga orang kaya. Tidak setiap orang kaya itu bisa menjadi orang dermawan. Maka kita selalu mohon Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau toh anak cucu kita menjadi orang kaya, adalah kaya yang menggunakan kekayaan itu untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika kita melihat orang alim, maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak cucu kita menjadi orang alim, tapi yang mengamalkan ilmunya. Jadi kaya yang dermawan, alim yang akhlaknya baik. Ini apa yang kita kaji pagi hari ini, harapan kita seperti itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun wekdalipun sebentar Ibu-ibu Bapak, ada beberapa informasi. Yang pertama, insya Allah tanggal 2, jadi Minggu malam, akan ada pelepasan jamaah haji. Jumat, tanggal 2 Jumat malam, akan ada pelepasan haji. Yang pergi haji insya Allah 2 aja, Mariaton sama Mas Ayi, kemudian Pak Edi Yahya sekalian, kemudian Bu Wit sekalian, sama Bu Endang, Arya Mukti Barat 5. Karena waktunya sangat mendesak, keputusan berangkat pun kemarin malam. Bu Mariatun itu malah berangkat tidak. Alhamdulillah jadi berangkat. Sehingga pelepasan hajinya itu waktunya sangat mendesak. Minggu dan Sabtu beliau pada tidak bisa, sehingga Jumat malam akan diadakan pelepasan haji. Insya Allah mungkin jenengan sedoyo akan rawuh karena ada undangan dari jamaah kampung juga akan datang ke sini. Mungkin perkiraan jamaah sekitar 200 orang. Kita barengkan dengan pengajian Jumat malamnya Gus Inam. Jadi sudah kesulitan cari kiai, jadi kita sekalian jadi lebih enaklah malam, sehingga lebih mungkin lebih simpel. Kemudian yang kedua, informasi Bapak Ibu sekalian, Bank Infak Al-Hikmah alhamdulillah termasuk salah satu pilihan dari Bank Infak Pusat untuk dijadikan contoh lagi Pak Kabul. Jadi ada aplikasi lagi yang untuk khusus UKM. Jadi tiap 5 bulan akan dibantu sekitar 20 juta. Akan terus berkembang. Sekarang kan Bank Infak kita mandek karena sumber dananya terbatas, peminjamnya banyak. Sehingga uang yang dikelola itu mesti minus. Bukan minus, jadi ya adanya seperti itu, jadi dan kita dikasih amanah lagi, khusus yang punya usaha Bapak. Jadi peminjam yang punya usaha. Kalau saya amati dari peminjam yang sekarang itu mungkin 50-60% punya usaha juga. Jadi ini efektif. Dan yang terpenting harus sesuai dengan aturan. Sekarang belum sesuai dengan aturan, Pak. Jadi ada peminjam-peminjam sifatnya tidak sesuai dengan aturan tuh langsung ke Pak Hafif. Jadi aturannya harus kelompok, misalnya kelompok peminjam itu harus 5 kelompok. Nah karena golek kelompok itu angel, karena kelompok pertama biasanya pinjam, kemudian periode besok itu merotoli 1 atau merotoli 2, sehingga cari peminjam yang lain itu sulit.
Nah yang metode yang baru ini peminjam cukup minimal 3 bisa Bapak-Bapak. Dan yang dipinjam bisa banyak. Tidak hanya 1 juta, 2 juta, 1 orang 5 juta pun bisa. Tapi asalnya harusnya apa? Harus punya usaha. Harus punya usaha. Kalau tidak punya usaha, tidak boleh Pak Harno. Tapi punya usaha Pak Harno catering. Harus punya usaha. Nah, tapi dapat pinjaman tiap 5 bulan 20 juta Pak. Dan nanti peminjam atau UKM itu nanti akan diberi training juga dari pusat. Ini di batch 3 Pak Haji Kabul, itu hanya 4 bank infak yang dikasih. Jadi kita, kemudian Palangkaraya, Bandung, terus yang satu mana itu? Hanya 4 yang jadi proyek percontohan. Karena mereka ngerti kita punya UKM banyak. Dan semoga yang menjalankan, kalau yang tua-tua ini udah enggak Pak, udah gaptek. Jadi gaptek sekali, jadi menggunakan aplikasi yang agak ribet, sehingga alhamdulillah kita punya teman-teman atau jamaah yang muda-muda yang punya gapteknya. Tapi kalau Pak Diarto, Pak Basuki pengen masuk di situ enggak apa-apa, untuk meremajakan otak-otak kita. Saya udah males Pak, saya lihat aplikasinya udah, wah saya enggak ribet, saya Pak Haryo udah enggak bisa, enggak ngikuti saya, Pak Haryo sudah enggak bisa ngikuti, sehingga kita serahkan yang muda-muda. Tapi kita termasuk yang dipilih untuk menjadikan percontohan. Jadi itu informasi kedua, moga-moga program-program yang kita jalankan ini bisa menjadi lebih baik dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.